Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini yang diadakan oleh Bidang Tani dan Nelayan DPD PKS Kota Depok. Insya Allah pada pagi hari ini temanya tentang budidaya maggot dan bagaimana mengurangi jumlah sampah di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat buat diri kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya suara saya cek kedengaran jelas gak? Terdengar, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak kenikmatan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Dan sesuai dengan janjinya, jika kita bersyukur maka akan ditambahkan rezeki kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya kami dari tim BTN Bidang Tani dan Nelayan mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minkum. Masih suasana Syawal. Kami mohon maaf jika dalam kegiatan kemarin-kemarin ya webinar belum maksimal. Mudah-mudahan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, pada pagi hari ini saya akan bacakan susunan acara. Saya share dulu ya. Oke. Oke, kelihatan nggak? Ya, selamat datang Pak Imam. Oh iya. Pak Wakil sudah hadir. Sudah hadir ya? Oke. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Imam Budi Hartono, Ketua DPD PKS Kota Depok. Ahlan wa sahlan, taqabbalallahu minkum. Pak Imam, mohon maaf kalau ada salah. Ya. Ya, ini susunan acara yang insya Allah kita akan laksanakan dari jam 9.30 sampai dengan menjelang tengah hari nanti. Ya, yang pertama adalah pembukaan ya oleh MC oleh saya. Dilanjutkan jam 9.35 pembacaan tilawah Quran oleh Bapak Happy ya. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Nanti diharapkan para hadirin semuanya berdiri bernyanyi bersama. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib Zoom pada hari ini. Ya. Dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama adalah oleh Bapak Dede Sahlan, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPD PKS Kota Depok. Selanjutnya adalah sambutan Ketua DPD PKS Kota Depok oleh Bapak Haji Insinyur Imam Budi Hartono. Ya. Selanjutnya kita baca doa, pembacaan doa sukses acara oleh Ustadz Abdul Ghafur. Dan masuk ke acara inti yaitu pemaparan oleh Bapak Aminudi SP tentang budidaya maggot. Kurang lebih 45 menit. Setelah itu kita ada tanya jawab sampai jam 11.15. Dan 11.15 penutupan acara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita berlanjut ke pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Happy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه واسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Pak Wiwit atas pembacaan tilawah Qur'annya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahalanya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita berlanjut ke acara selanjutnya adalah memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Ya. Pada hadirin diharapkan berdiri. Allah
kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia bagai cahaya dalam kegelapan menyambut datangnya harapan baik keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat menata hidup pertiwi mencipta peradaban Malaysia mencari keadilan sejahtera tetaplah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita dalam naungan hidup ilahi. Marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia bagi cahaya dalam kegelapan menyambut datangnya harapan bagai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat menata hidup pertiwi mencipta peradaban Malaysia mencari keadilan sejahtera tetaplah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita Indonesia bersama keadilan sejahtera. Ya, alhamdulillah. Tidak kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS memberikan kita semangat dalam kehidupan sehari-hari dalam membangun bangsa Indonesia untuk yang lebih maju lagi, insya Allah. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib Zoom pada hari ini. Yang pertama adalah aturannya adalah setiap peserta ketika pemateri menyampaikan materi mohon dimatikan suara dan kameranya agar memudahkan dalam penyampaian materi nanti. Yang kedua, ketika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di chat Zoom sehingga nanti panitia akan merangkum pertanyaan-pertanyaan berdasarkan daftar chat nanti. Jangan lupa tulis nama dan kecamatannya, ya, nama dan kecamatan biar nanti kita tahu Bapak atau Ibu berasal dari kecamatan mana. Terus silakan kalau mau mencatat materi, silakan dicatat sehingga nanti ketika kita lanjutkan follow up-nya bisa disampaikan secara lebih lanjut kepada pemateri. Oke, selanjutnya kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama adalah oleh Bapak Dede Sahlan, SPT dari Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPD PKS Kota Depok. Pada Bapak Dede kami persilakan. Ya. Baik, makasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah senang sekali kita diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus thalabul ilmi, terus belajar.
Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Pak sekaligus Ketua DPD, Pak Imam Budi Hartono, Pak Haji Imam Budi Hartono yang di tengah kesibukannya beliau sempatkan untuk menyapa warganya, menyapa kita semua untuk bisa terus berbuat kebaikan bagi bangsa, terus berbuat kebaikan bagi Kota Depok. Yang saya hormati Pak Aminudi, terima kasih Pak Amin yang sudah mau sharing ilmunya, pengalamannya, dan mudah-mudahan bisa juga bisa menggerakkan kita semua nih untuk memulai berbuat sesuatu untuk kota Depok, karena permasalahan sampah itu banyak sekali dan salah satunya bisa ditanggulangi, bisa diselesaikan sama Magot. Semoga ilmunya nanti menjadi ilmu yang bermanfaat kan ya. Jadi ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Terima kasih Pak Amin. Semoga barakah ilmunya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang masih belum ngeh dengan Magot ini larva dari Black Soldier Fly. Jadi Magot ini kita memang ambil angle-nya tentang pertaniannya atau peternakannya. Jadi Magot ini atau larva Magot itu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Bahkan menurut penelitian itu bisa menggantikan 50%-an, 50-60% dari konsumsi pakan. Yang pakan ikan, pakan ayam, pakan ternak gitu ya. Padahal pakan itu pakan ikan lele misalnya atau pakan ikan pakan lele misalnya ya, itu kebutuhan biaya pakannya itu adalah 60-70% dari biaya produksi. Artinya kalau misalnya kita bisa menurunkan biaya ongkos produksi, maka pertanian kita atau peternakan kita bisa meningkat, biayanya mengecil sehingga keuntungannya bisa meningkat. Kemudian efek dari Magot ini pun bisa menghasilkan pupuk. Pupuknya bisa digunakan untuk Bapak Ibu bertani. Bapak Ibu sekalian, Magot ini cocok dengan komunitas. Makanya kami mendorong nanti Bapak Ibu yang sekarang ikut pelatihan tetap stay di grup karena kita ingin mengembangkan komunitas pembudidaya Magot ini, kemudian kita tularkan ke tetangga kita kanan kiri sampai terbentuk komunitas. Karena Bapak Ibu sekalian, Magot ini rakus sekali kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi berapapun sampah yang kita taruh gitu ya, kita taruh di wadah, itu bisa dihabiskan sama Magot. Jadi kalau misalnya kami mendorong Bapak Ibu nanti setelah selesai webinar ini tetap stay di grup, kita mendorong membentuk komunitas tetangga, misalnya 20 orang, sampahnya itu dikelola bersama, sampah organik tentunya ya, sampah organiknya dikumpulkan bersama, kita dorong untuk budidaya Magot. Kalau misalnya satu keluarga itu menghasilkan per hari 0,5 kilo, maka dalam sehari kalau 20 orang berarti ada 10 kilo. Gitu. Kalau misalnya kita mulai dari komunitas terkecil, RT, RW, maka mudah-mudahan kita juga berkontribusi selain kita dapatkan Magot yang mempunyai nilai jual, kita juga bisa mengurangi tumpukan sampah. Jadi ada dua sisi nih. Satu sisi Magotnya itu bisa dijual, silakan Bapak Ibu cek di marketplace berapa sih harga Magot, itu luar biasa itu. Kemudian selain memiliki keuntungan secara ekonomis, kita juga sudah mengurangi
kontribusi sampah kita. Nah, ini yang kita mau dorong agar warga Depok ini bisa secara aktif, secara komunitas untuk sama-sama bahu-membahu gitu, mendapatkan keuntungan dari budidaya maggot sekaligus untuk mengatasi masalah sampah. Mungkin nanti ada arahan dari Pak Wakil yang info-info tentang Pemkot barangkali seperti apa. Akhir kata saya ucapkan selamat datang di dalam webinar ini. Kami harapkan pasca acara webinar ini kita sama berkontribusi buat diri kita, bagi kota kita, bagi negara Indonesia, untuk sama-sama meningkatkan penghasilan kita sekaligus mengurangi kontribusi sampah rumah tangga bagi lingkungan kita. Terima kasih, selamat mendengarkan, selamat menyerap informasi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih di unmute Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Dede Sahlan, Ketua BTN DPD PKS Kota Depok. Beliau adalah sebagai koordinator kita untuk mengembangkan Depok menjadi kota yang ramah lingkungan, ya, insya Allah. Ya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh Bapak Imam Budi Hartono, Ketua DPD PKS Kota Depok. Pada beliau kami persilakan. Suaranya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya belum? Sudah terdengar Pak, jelas Pak. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bang Dede Sahlan sebagai Ketua Bidang Tani Nelayan di Kota Depok, serta pengisi acara pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk warga Depok bisa mempelajari, bisa berbuat atas hal-hal yang selama ini mungkin tidak kebayang, yaitu tentang sampah. Sampah memang permasalahan kita bersama. Sampah bukan saja persoalan Kota Depok, tapi persoalan di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Walaupun di luar negeri ini sampah sudah menjadi hal yang menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diproses menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya, kata Allah kan, Rabbana ma khalaqtaha zabatila innaka Rabbana ma khalaqtaha zabatila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ya memang Allah telah menjadikan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Nah, ini kita nggak tahu saja tentang manfaat itu, dan pada hari ini dibuktikan sama teman-teman bidang ini untuk bisa bagaimana mengolah sampah secara baik, ya. Yang rencananya memang pemerintah Kota Depok akan menghilangkan itu yang namanya TPA Cipayung dengan cara bagaimana sampah bisa diselesaikan dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Ya, di hilirnya di TPA Cipayung kita akan proses menjadi RDF, ya, sebagai pengganti batu bara dan bekerjasama dengan PT Semen Cibinong. Mungkin di hulunya nanti teman-teman bank sampah ini bagaimana mengelola sampah ini lewat teknologi maggot. Ya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman bank sampah adalah membuat sampah dipilah, ya, dari sampah organik sama anorganik atau plastik-plastiknya, dan juga sudah ada minyak jelantah. Nah, sekarang memang waktunya teman-teman untuk bisa mengolah sampah organiknya menjadi sesuatu yang berharga. Tadi yang disampaikan oleh Bang Dede Sahlan bahwa ternyata harga maggot cukup mahal kalau kita lihat di marketplace. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh teman-teman sehingga sampah yang selama ini dibuang saja, ya, mudah-mudahan ke depan jadi rebutan karena menjadi keberkahan atau menjadi uang.
Ini yang sangat penting sekali. Mudah-mudahan kami di pemerintah Kota Depok akan membantu terhadap proses-proses pemilahan sampah dan proses-proses pengurangan sampah, karena ini yang diharapkan mudah-mudahan di tahun 2024 Depok Zero Waste ini bisa tercapai akibat bantuan dari seluruh warga Kota Depok atas hal proses sampah di lingkungan. Mudah-mudahan sampah ke depan habis sampai di RT, di RW, bahkan maksimal sampai kelurahan, sehingga tidak sampai lagi ke TPA Cipayung. Kasihan memang saudara-saudara kita di Cipayung setiap hari merasakan baunya, ya, sementara kita buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan juga ke depan Cipayung tidak lagi menjadi TPA tapi tempat wisata, ya, yang orang tuh tadinya menghindari lewat sana, sekarang mungkin mudah-mudahan ke depan bisa menjadi orang-orang ingin ke sana karena melihat keindahan Cipayung. Kita berharap begitu, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, ya. Masalah menjadi peluang menjadi kekuatan kita untuk bisa mengeksplor agar kota kita menjadi kota yang lebih baik lagi. Insya Allah, teman-teman sekalian, saya sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah mudahkan atas kegiatan ini dan bisa dilaksanakan tidak hanya sebatas seminar atau webinar pada hari ini, tapi teman-teman tolong ditindaklanjuti dan hal-hal yang bisa dikoordinasikan dengan kami DPD PKS Kota Depok agar kami hadir tetap dalam melayani warga masyarakat Kota Depok. Saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, sangat mendukung hal tersebut. Begitu juga dengan Pak Wali Kota, Pak Idris. Si Pitung jagoan Betawi, jago silat, pintar mengaji. Idris Imam siap berbakti melayani warga sepenuh hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menghasilkan rezeki, keberkahan dari apa yang kita perbuat untuk bisa membersihkan lingkungan hidup kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Pak Imam, Bang Imam, Alhamdulillah di luar kota ya. Ya, saya pamit ya. Ya, makasih Pak Imam. Oke. Ya, alhamdulillah demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Haji Insinyur Imam Budi Hartono. Beliau sampaikan dari luar kota, dari tugas di luar kota, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Oke, perlu kita ketahui pengolahan sampah ini yang menyebabkan Kota Depok mendapatkan adipura. Dan salah satu peran besarnya itu adalah dari biomagot ini ya, karena sebagian besar hotel-hotel itu sampah organiknya diserap oleh biomag ya. Insya Allah, Pak Amin ya, Pak Amin. Oke, selanjutnya adalah doa suksesan acara ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Maulana Maksum. Pada beliau kami persilakan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa kafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Kudus, ya Malik. Ya Allah, hari ini kami berkumpul dalam webinar. Hari ini kami berkumpul dalam webinar BTN, ya Allah. Ya Allah, berkahilah acara kami pada pagi ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dalam rangka kami ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang senantiasa
bersyukur kepadamu dengan mengolah segala apa yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Berkahilah apa yang telah kami usahakan hari ini, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami agar kami senantiasa dapat memberikan apa-apa yang Engkau nikmat, yang Engkau berikan nikmat kepada kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya mudah-mudahan dikabulkan doa kita bersama. Allahumma yassir umurana. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya kita masuk ke agenda utama, yaitu pemaparan materi tentang budidaya maggot. Tapi sebelumnya saya ada permintaan nih untuk para peserta. Mohon nama-namanya di rename, ditambahin dengan kecamatannya ya. Misalnya Abdussalam, kecamatan apa nih? Sukmajaya misalnya. Biar panitia tahu dari kecamatan mana ini. Ya, sekali lagi kepada para peserta webinar pada pagi hari ini, mohon rename-nya ditambahin dengan kecamatannya. Ya, terima kasih. Ya. Nantinya adalah pemaparan materi tentang budidaya maggot oleh Pak Aminuddin SP. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum atau biodata beliau. Ya, ini biodata pembicara pada pagi hari ini. Nama lengkap Aminuddin SP, Sarjana Pertanian. Beliau lulusan IPB. Ya, nomor telepon sekian 0857 6065 7103. Ya, sekali lagi 0857 6065 7103. Email aminuddin@yahoo.com. Ya. LinkedIn Aminuddin Amin. Alamat rumah Komplek Koperasi Jalan Koperasi Raya nomor 84, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Ya. Pendidikan IPB. Ya. Bidang pertanian ya. Ya benar, Terus, Pak. Ya. IPB yang angkatan tahun berapa, Ustaz? Saya tahun 2007, Pak. 2007 ya, saya 2000, beda 7 tahun sama saya. Ya. Cuma saya jadi guru, kalau Masya Allah. jadi praktisi ya, insya Allah. Amin, Saya, Pak. tetap di hati saya tetap ada cinta pertanian. Ya, achievement pada 2016 beliau adalah finalis Suprema Indonesia yang Skillpreneur. Ya, ya banyak lagi nih. Apa ya biodata beliau? Yang beliau adalah CEO PT Biomark Sinergi Internasional. Ya, sampai saat ini beliau menampung sampah-sampah organik di Kota Depok, terutama para restoran dan hotel-hotel ya, insya Allah. Benar. Ya. Nah, beliau inilah yang ya mungkin yang berjasa, salah satunya yang berjasa menghantarkan Kota Depok meraih Adipura. Betul ya, insya Allah. Ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti kita ikut berperan juga mengurangi sampah organik di RT, RW kita masing-masing, di kelurahan dan kecamatan, sehingga sampah yang ada di sekitar kita berkurang, bahkan menghasilkan uang. Ya, oke. Itu biodata beliau. Nah, di sini apa namanya? Di kemarin itu di ada tema pelatihan kali ini tulisannya. Ya. Ini temanya kelola sampah menjadi berkah, keuntungan melimpah. Betul ya, Pak Amin ya? Kelola sampah menjadi berkah, keuntungan melimpah. Ya, nanti kita akan dengarkan bagaimana
sepak terjang Pak Amin bagaimana menghasilkan uang dari sampah. Pada beliau, tafadhol kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua warga Depok. Terima kasih atas undangannya. Bu Patna, Pak Wid, dan Pak Dede, terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Saya sebelumnya mohon maaf kalau saya bukan bermaksud menggurui pada ini, karena saya melihat dari tadi banyak yang yang lebih sepuh ya, yang lebih senior. Saya mohon izin untuk bisa menyampaikan apa yang telah kami lakukan di Biomek selama ini. Saya ingin menambahkan informasi dari Pak Arief bahwa memang di tahun 2017 atau 2018 ketika Depok mendapatkan Adipura, memang waktu itu kita bersama-sama mengaplikasikan salah satunya Maggot sebagai salah satu inovasi Kota Depok. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa teknologi Maggot di Indonesia pertama kali diadakan dan diaplikasikan di Depok, Pak. Jadi Depok adalah kota inovasi untuk pengolahan sampah khususnya di Maggot di tahun 2004. Dan waktu itu mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia waktu itu. Jadi kita harapkan cikal bakal ini seharusnya kita lanjutkan gitu. Kita lanjutkan dan kita bisa mengolah sampah dari rumah ataupun dari nanti komunitas yang kita bangun. Baik, Bapak Ibu semua, kami di Biomek adalah sekumpulan anak-anak muda. Kita workshopnya kita ada 2, Bapak. Mungkin perkenalan dulu. Kita ada di Cimanggis di Komplek Koperasi. Kemudian yang kedua di daerah Jalan Perikanan ya, di Pancoran Mas. Jadi kita tepat sekali ada di Balai Riset Ikan Hias bersama Bu Rini Meltapahmi untuk bisa bersama-sama mengembangkan Maggot ini di Kota Depok. Baik, saya ingin untuk memulai perbincangan kita karena waktunya juga nggak terlalu banyak. Saya juga akan coba share. Sebelumnya saya ingin share dulu tentang Biomek, Bapak Ibu. Semoga berkenan. Sebentar. Kayaknya belum di ini, sebentar. Oke, sudah ya. Halo, saya Aminudi. Saya merupakan CEO dari Biomek. Biomek adalah perusahaan pengelolaan sampah organik perkotaan untuk menghasilkan pupuk organik dan sumber protein terbarukan. Ingin tahu lebih dalam tentang Biomek? Mari kita lihat. Indonesia menghasilkan sampah yang sangat banyak setiap harinya. Terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Jika hal ini dibiarkan, sampah organik akan menimbulkan efek buruk pada kota. Sampah-sampah organik ini harus diberi metode pengolahan yang lebih baik dan lebih efektif. Sekarang, Biomek datang untuk memecahkan masalah ini dengan metode yang lebih baik untuk mengolah sampah organik. Biomek memproses sampah organik menggunakan maggot yang tidak berbahaya bagi manusia. Maggot dapat memproses sampah organik dari berbagai tempat seperti restoran, market, manufacture, household dengan aman dan dengan memakan banyak bahan organik, maggot menyimpan nutrisi dalam tubuh. Maggot yang menyimpan nutrisi dalam tubuhnya dapat dijadikan pakan ternak dan dari proses itu juga menghasilkan pupuk yang dapat digunakan di ladang. Biomek tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mensejahterakan masyarakat dengan membuat sirkular ekonomi. Kami menggunakan maggot dari Black Soldier Fly untuk mengolah sampah organik, karena dengan menggunakan maggot ini, kami bisa mengolah sampah lebih cepat dan aman bagi manusia. Selain itu, maggot mengandung protein yang sangat tinggi untuk ternak, mengandung asam amino dan mineral yang kompleks untuk kesehatan ternak. Life cycle Black Soldier Fly dimulai dari penetasan telur selama 3 hari.
Setelah menetas, larva akan mulai memakan sampah organik selama 18 hari. Setelah besar, larva dapat dijadikan pakan alami. Untuk menghasilkan indukan lalat, larva didiamkan sampai menjadi pupa selama 14 hari. Pada fase ini, pupa tidak butuh makanan. Setelah itu, dari dalam tubuh larva akan keluar lalat. Pada fase ini, lalat hanya akan kawin dan bertelur. 100 gram telur lalat ini bisa memproses 1 ton sampah. Biomek hadir untuk mengatasi permasalahan lingkungan, yaitu mengolah sampah organik lebih cepat dan lebih baik. Biomek hadir menghasilkan pupuk dan protein yang terbarukan. Selain itu, kami juga mensejahterakan masyarakat dan menciptakan circular economy. Mari bergabung bersama Biomek untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu, itu sekelumit tentang kami di Depok. Jadi kita harapkan Bapak Ibu semua yang ada di seluruh kelurahan, kecamatan di Kota Depok, nanti sebagai bentuk follow up-nya kan nanti salah satunya mau kunjungan ke tempat kami sangat mempersilahkan. Jadi nanti kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Baik, saya mungkin masuk ke materi. Oke, saya mungkin agak cepat saja, nanti kita akan lebih banyak diskusinya. Jadi, Bapak Ibu semua, maggot ini dikenal dengan teknologi biokonversi. Jadi, biokonversi itu kita mengkonversi sebuah material A untuk menjadi material B. Dalam arti, kita bisa mengolah sampah tadi dengan agen sayati, yaitu maggot. Nah, kenapa kita memakai maggot? Maggot itu sebenarnya Bapak Ibu, maggot itu artinya belatung dalam bahasa Inggris. Tapi kami sepakat dengan pembudidaya maggot bahwa sebenarnya kita ingin membedakan lah pada intinya mana yang memang belatung yang kurang baik dan maggot ini yang bisa membantu kita untuk mengolah sampah dan aman bagi manusia. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu semua, saya ingin memberikan overview dalam bentuk besarnya dulu ya, bahwa hal ini saya ingin sampaikan karena saya ingin bahwa Bapak Ibu ketika ingin menjalankan pengolahan sampah dengan maggot ini di rumah atau di kelurahannya, bukan hanya sekedar mengolah sampah di tempatnya. Jadi malah ada lebih besar yang permasalahan yang akan kita bisa kelola seperti itu. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, kita di Biomek memperkenalkan ada namanya circular food economy. Jadi, kenapa ini kita tampilkan? Karena menariknya adalah Depok sebagai kota satelit Jakarta sangat dekat dengan Jakarta karena bertetangga sekali. Dengan kurang lebih kayaknya populasinya sekarang sudah berapa ini ya? 1 juta atau 2 juta orang di Depok ya. Dan terus meningkat kan setiap tahunnya. Jadi menariknya adalah di Kota Depok itu karena termasuk kota penyangga Jakarta, jadi banyak sekali orang yang berdatangan di Depok, baik itu dari daerah-daerah sekitar maupun dari luar Jawa gitu. Bahkan saya termasuk, sebenarnya saya bukan kelahiran Depok, Pak. Saya bukan kelahiran Depok, saya asal dari Medan, Sumatera Utara. Tapi alhamdulillah saya sudah ber-KTP Depok seperti itu. Nah, menariknya adalah dalam skema ini bahwa ternyata Depok itu disanggah atau ditopang oleh daerah-daerah yang menghasilkan pertanian. Termasuk sebenarnya Depok masih ada areal-areal yang menghasilkan sumber pangan. Kita ambil contoh daerah Sawangan misalnya ya, atau daerah-daerah yang lain di Depok. Bahkan Depok juga masih ditopang oleh Kota Bogor misalnya atau Sukabumi, karena biasanya juga penghasil sumber makanan itu membawa sumber makanannya ke kota, termasuk Depok. Nah, namun di Depok sendiri kita melihat ternyata sumber-sumber pangan ini masih dikelola kurang bagus, gitu. Masih banyak sumber sampahnya. Nah, akhirnya dengan skema yang kita coba lakukan, kita harapkan nanti semakin sedikit sampah yang di TPA, gitu kurang lebih. Nah, ini Bapak Ibu, ini tim kami di Biomek.
saya sendiri sebagai CEO atau direktur utamanya di Biomek, dan seluruh tim kami, anak-anak muda, Bapak Ibu yang dari Depok, kemudian ada yang dari Bogor juga. Tapi pada intinya kami adalah anak-anak muda yang sangat bersemangat untuk bisa menciptakan ataupun menghadirkan teknologi untuk bisa mengolah sampah dengan baik dan menambah nilai tambah untuk limbah makanan tadi. Seperti itu. Bapak Ibu semua, semakin lama Indonesia semakin banyak pertumbuhannya, populasinya meningkat, prediksi di tahun 2030 Indonesia akan mencapai 300 juta orang di tahun 2030. Termasuk kota Depok pada intinya. Depok juga terus lama semakin banyak ya orangnya. Kita lihat di beberapa kecamatan atau kelurahan banyak sekali udah townhouse atau perumahan-perumahan yang mengambil lahan pertanian. Di slide ini saya ingin menyampaikan bahwa semakin lama kita makin butuh makanan, Pak. Tapi semakin lama juga produksi pertanian kita semakin lama bisa menurun karena banyak faktor. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita masih butuh makanan nih. Gitu. Tapi di sisi lain Indonesia masih terdaftar ya ataupun masuk ke 2 besar sebagai negara yang menghasilkan limbah makanan. Jadi kalau di sini kita butuh makanan, tapi di sini kita membuang makanan. Apa buktinya? Menariknya adalah banyak sekali event-event atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, nanti ada pernikahan, ada ada acara hajatan, ada arisan atau sebagainya. Belum lagi anak-anak kita yang biasanya lifestyle kalau makan itu nggak habis. Nah, itu biasanya terbuang begitu saja. Gitu. Nah, di sisi lain ada orang-orang di Depok yang kita bisa lihat mungkin di ruas-ruas jalan Margonda mungkin yang masih membutuhkan makanan. Jadi lifestyle kita yang membuang makanan, tapi ada orang juga yang membutuhkan makanan di kota yang sama, kota Depok gitu. Nah, ini sangat miris. Jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa menjadi turut andil untuk bisa mengatasi masalah ini. Setiap orang Bapak Ibu di Indonesia itu setiap tahunnya, termasuk saya, kan sama setiap harinya. Ini luar biasa. Dan tentunya organik. Kita bisa bilang ada botol, ada plastik, ada kardus, mungkin besi gitu ya dan sebagainya. Kenapa tidak limbah makanan yang ditampung atau limbah organik? Karena memang mereka masih menganggap nilai ataupun nilai ekonomis dari sampah makanan atau limbah organik ini sendiri masih sekecil karena mereka belum bisa mengolah itu seperti itu. Nah, dengan adanya maggot ini kita bisa meningkatkan nilai tambah dari limbah makanan tadi agar limbah makanan atau sampah makanan ini dimakan oleh maggot nanti bisa kita jual atau kita pergunakan untuk ternak kita dan pupuk, begitu juga dengan pupuknya seperti itu. Nah, kenapa limbah makanan banyak Bapak Ibu? Ini ada sebuah alur distribusi pangan yang nanti menentukan Bapak Ibu bisa mengambil sampah dari mana. Nah, kalau ada petani ya. Nah, di petani juga nanti biasanya disortir tuh. Mana yang lecet, mana yang busuk, mana yang kecil, nggak sesuai grade-nya. Nah, itu biasanya disortir oleh petani. Di tingkat sortiran itu juga mungkin ada limbah-limbah makanan yang masih bisa kita gunakan. Seperti itu. Dari petani dibawa ke tengkulak, dibawalah ke pasar induk. Saya belum tahu. Kayaknya sih selama saya di Depok belum ada pasar induk ya. Mungkin salah satu pasar yang besar mungkin pasar Kemiri atau saya belum tahu yang lain. Tapi pasar induk juga sama problemnya. Kami sempat bermain kunjungan ke pasar induk Ramat Jati yang pastinya nggak jauh banget dari Depok. Itu sampah mereka tuh kurang lebih Pak 90 ton Pak per hari. Itu limbah sayur buah aja Pak. Bayangin kalau 90 ton itu saya kasih ke rumah Bapak Ibu semua tenggelam kita Pak.
nggak bisa Ngambil- nafas gitu Pak. Ngambilnya malu ya. Ngambilnya malu karena kita nggak tahu ada nilai ekonominya di situ kan, Betul, betul. kurang lebih gitu. Dari pasar induk Kramat Jati ke pasar tradisional. Inilah pasar-pasar ini juga. Bapak Ibu, Bapak yang pernah nemen ibunya belanja misalnya, itu pasti ada di bawah-bawah meja penjual itu akan ada itu tumpukan-tumpukan sampah. Ya udah kita biarin aja kan karena kita nggak tahu mau diapain gitu. Kita ke hotel, Bapak misalnya Pak Arif atau Pak Dede, Bu Patna pernah berkunjung ke hotel, menginap di hotel, kita breakfast di sana makan. Coba deh tanya, kalau mereka makanan ini nggak habis, dikemanakan coba? Padahal SOP hotel itu Pak, makanan tuh nggak boleh dibawa pulang loh sama karyawannya, dan pasti dibuang. Di sekolah catering banyak tuh ya, bisa di catering sekolah. Benar, itu juga. Jadi pada intinya lifestyle hidup kita yang mengakibatkan limbah makanan ini banyak. Padahal apa? Padahal dalam agama, setiap agama begitu ya, apalagi dalam agama Islam yang saya anut, bahwa kita tidak boleh membuang begitu banyak makanan. Makanlah secukupnya gitu. Bukan seenaknya, bukan semaunya gitu loh. Gitu sih. Jadi karena susah Pak, bapak saya petani, susah Pak menghasilkan beras itu Pak. Kita kadang dengan gampangnya aja kan kita buang gitu ya Pak ya. Saya lanjut. Sebentar. Nah, ini dia Pak. Ini sampah-sampah di ini tahun 2016 Pak. Bayangkan Depok itu di tahun 2016 orangnya itu 2,1 juta Pak. Tahun itu. Kayaknya tahun ini udah naik Pak. Itu total sampahnya 1.200 ton Pak setiap harinya. Setiap hari ya Pak ya. Itu 30-40% itu limbah makanan. Jadi Depok itu Pak menghasilkan kurang lebih 480 ton sampah Pak. Bukan 480 kilo ya Pak ya. 480 ton sampah makanan Pak. Saya kasih ke Pak Arif itu udah kenyang banget dia pasti itu. Gitu. Jadi banyak sekali limbah makanan yang terbuang. Bapak ikut kondangan misalnya, makan nggak habis, waduh makanannya nggak enak, begitulah, banyak sekali. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, Pak kan sampah Depok banyak nih, susah nggak dapat makanannya? Susah Pak, limbah makanan itu susah dicari juga, gitu. Karena hampir sampah-sampah kita itu belum terpilah dengan baik kan Pak, gitu. Jadi saya sarankan nanti ketika follow up dalam webinar ini adalah mencari sumber sampah yang lebih gampang Bapak dapat. Misalnya ketika di tetangga Bapak ada rumah makan, ada hotel, ada rumah sakit, atau ada pasar, itu bisa digunakan Pak. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjut dulu, kita akan banyak. Nah ini dia. Sumber-sumber sampah kita banyak Pak, dari residensial, dari pemukiman maksud saya. Tradisional market, pasar-pasar ya, Bapak Ibu biasanya jualan. Kemudian ada hotel, restoran, rumah sakit juga Pak. Kita ke rumah sakit Pak, sebenarnya akan pasti ada limbah makanan Pak. Karena orang sakit itu pasti nggak habis ya makan Pak. Yang ngabisin kan yang nunggu orang sakitnya Pak. Gitu, yang ngabisin buahnya, yang ngabisin makanannya, itu yang ngabisin malah yang nunggu, bukan yang sakit. Karena yang sakit pasti rata-rata nggak selera makan kan begitu ya. Nah ada food industry juga gitu kurang lebih. Food industry kenapa kita masukkan Pak? Kami Pak di Biomek kita ditawarin sampah kurang lebih ada kurang lebih 15 sampai 20 ton Pak per hari dari salah satu limbah pabrik es krim di sana di Bekasi Pak. Tapi ya kita ambil karena fasilitas kami belum memenuhi itu. Saya lanjut dulu. Oke. Jadi sebenarnya limbah-limbah apa saja sih Pak Amin yang bisa dimakan oleh maggot? Pertama sayuran. Sayuran tuh bisa Pak. Sayuran buah bisa. Karena di alam juga dia memakan ini. Tapi memang nantinya ini juga perlu dicampur karena limbah sayur dan buah itu biasanya banyak mengandung air. Yang ketiga sampah makanan, dapur atau limbah dapur ibu dari catering atau hotel tuh ada. Limbah perikanan Pak, misalnya Pak Dede atau Bu Patna biasanya membeteti ikan, membersihkan ikan kan ada jeroan ikan tuh, kepala ikan itu bisa dikasih. Kemudian limbah RPH ini salah satunya adalah darah. Sebenarnya bisa diolah Pak dengan maggot Pak, darah pemotongan sapi atau apapun itu bisa.
Karena beberapa negara juga sudah mengaplikasikan pengolahan limbah darah itu dengan maggot. Kemudian limbah kotoran hewan seperti ayam petelur, babi dan puyuh. Seperti itu. Mohon maaf saya menyampaikan babi karena ini general saja ya. Nah, kalau ayam boiler bisa nggak Pak Amin? Saya rekomendasikan tidak dipakai. Limbah sapi tidak bisa, limbah kambing nggak bisa, kotoran kambing nggak bisa. Kalaupun mau, Bapak harus mencampurkan dengan limbah-limbah yang lain. Limbah agroindustri, misalnya ada limbah perkebunan tertentu gitu ya, itu bisa. Kemudian produk-produk customer good itu ada, salah satunya adalah produk-produk yang biasanya Bapak dapatkan di minimarket. Saya sebut deh Indomart atau Alfamart. Kan Bapak biasa tuh lihat tuh produk-produk kemasan makanan yang biasa expired, itu bisa Pak. Limbah mie instan lah, yang banyak cabenya lah, yang pedes lah sekalian, yang ada bumbu rendangnya lah, wah itu maggot mau Pak. Limbah Padang juga mau kan tuh bisa Pak. Oke, nah ini saya lanjut saja. Sehingga apa Bapak? Maggot ini atau biomag kita mengambil solusi adalah kita bisa mengolah sampah Pak 3 kali lebih cepat dibandingkan pengomposan. Kalau pengomposan konvensional, bapak-bapak yang biasanya bermain di bank sampah, rata-rata apalagi di Depok sudah ada UPS ya, itu rata-rata kurang lebih 14 minggu Pak. Bapak harus bisa menghasilkan menghasilkan kompos. Tapi dengan maggots Bapak bisa dapat kurang lebih hanya sekitar 2 sampai 4 minggu saja. Menghasilkan protein. Protein itu maggot sendiri, Pak. Nah, kita kan sudah punya pupuk dan kita sudah punya protein kan? Berarti kan kita bisa menghasilkan sumber pangan baru, kita bisa bertani di situ, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, mohon maaf ini bahasa Inggris, tapi pada intinya saya akan menyampaikan secara lugas saja ya, Pak ya. Kenapa? Why we use BSF? Kenapa kita pakai BSF? BSF itu Pak, Black Soldier Fly. Jadi Black Soldier Fly itu nama Indonesia itu lalat tentara hitam. Tapi biasanya orang-orang menyebutnya BSF. BSF ini Pak sudah diteliti bahwa dia bukan hama, tidak membawa penyakit, dia tidak menggigit gitu Pak. Jadi kalau saya digigit saya udah bengkak banget Pak, saya kayaknya Pak. Gitu. Kemudian dia bisa mengolah sampah lebih cepat, kurang lebih begitu ya. Saya lanjutkan dulu. Kemudian dia bisa mengolah sampah 3 kali lebih cepat. Kemudian dia bisa menurunkan gas metan. Jadi kalau Depok ini pengen salah satu menjadi kota yang ramah lingkungan, kita bisa mengolah sampahnya dengan maggots karena bisa menekan gas karbon, efek rumah kaca lah kurang lebih gitu. Alat BSF ini pemalu ya, Pak Amin ini ya. Pemalu orang yang jarang kelihatan ya. Oh, apa maggotnya maksudnya Pak? Lalatnya jarang kelihatan kan? Iya, jadi lalat ini dia siklusnya kecil Pak. Dia hidup mungkin 7 sampai 9 hari saja dan dia hidupnya 1 kali aja Pak. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Ini klasifikasinya. Saya tidak akan terlalu banyak berlama-lama di sini. Nah, oke, saya kembali dulu ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah siklus hidupnya kurang lebih rata-rata dia 1,5 bulan hidupnya, Pak. Telur dia akan bertahan kurang lebih hanya 3 hari. Setelah itu dia akan besar dan kurang lebih 14 sampai 18 hari di sini. Kemudian dia menjadi prepupa. Jadi di fase larva inilah si maggot hanya makan, Pak. Nanti setelah dia berubah menjadi prepupa, dia tidak makan lagi. Jadi jangan nanti Bapak ketika mendapatkan maggot yang hitam sudah dikasih makan terus, nanti mati dia, Pak. Gitu. Jadi setelah dia menjadi prepupa atau pupa, dia tidak makan. Itulah ini. Ada hikmahnya juga, Pak. Berarti sekelas ulet aja, Pak. Ketika dia sudah cukup dengan diri dia nggak rakus, Pak, kayak kita, Pak. Dia suka berkeliaran ya, Pak ya. Suka berkeliaran. Kemudian menariknya adalah setelah dia menjadi lalat ini dia tidak makan, Pak. Tidak makan. Kalaupun Bapak kasih minum dia bisa. Kemudian hidupnya cuma 9 hari dan dia hanya kawin sekali, Pak. Dia tidak poligami, Pak.
Dia kawin hanya sekali, setelah itu nanti yang pertama kali mati jantan Pak Arif. Waduh. Gitu, Pak. Jadi yang pertama kali mati jantannya dulu karena habis energinya, Pak. Oh gitu ya. Karena dia tidak makan. Nanti setelah itu betinanya bertelur, betinanya mati. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena dia tidak makan, dia tidak hinggap ke kotoran, dia tidak hinggap ke bangkai, kami menjulukinya sebagai lalat yang bersih gitu karena dia tidak memakan sampah-sampah, Pak, gitu kurang lebih. Saya lanjut. Kami, Pak, melakukan riset, Pak, di IPB. Jadi ternyata yang saya merahin ini adalah BSF. Jadi proteinnya, Pak, tinggi, Pak, 44 sampai 49 walaupun memang lebih rendah dibandingkan dengan ini apa namanya kecoa Afrika waktu itu. Jadi pada ininya 44% lah kurang lebih seperti itu, Pak. Saya lanjut. Dan ini adalah perbedaannya, Pak. Jadi ada perbedaan dari dalam bentuk lalatnya itu sendiri. Jadi kalau yang A ini yang saya ada kursornya ini adalah lalat hijau atau lalat rumah lah. Jadi dalam bentuknya beda. Kalau lalat hijau dia kecil-kecil terus gerakannya cepat seperti itu ya, cepat dia tek gitulah. Loncat-loncat terkadang. Kemudian bentuknya memang lebih kecil dibandingkan maggot itu sendiri. Kalau kita lihat ruas-ruasnya beda nih, ruas-ruasnya beda gitu ya. Kemudian ketika dia mau jadi pupa, dia hanya membutuhkan waktu seminggu. Tapi kalau maggot dia bisa lebih dari sebulan. Seperti itu. Kalau dari bentuk lalatnya sendiri sangat berbeda. Kalau BSF dia tuh warna hitam semuanya, Pak. Warna hitam. Malah terkadang orang-orang yang pertama kali melihat BSF dia serem. apa namanya? Oh, ini kayak tawon gitu ya, padahal bukan. Kemudian memang sifat Pak, kenapa kami jarang sekali melihat BSF ini di alam? Pertama, kalau kita melihat dari siklus hidupnya, karena memang siklus hidupnya yang pendek, cuman 7 atau 9 hari saja. Kemudian memang sifatnya soliter. Soliter itu dia sendiri-sendiri, Pak. Berbeda dengan lalat yang lain. Kalau lalat yang lain dia komunal. Seperti itu. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, Pak, kalau saya mancing di alam bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa banget, tapi nanti Bapak akan lama juga nanti budidayanya. Seperti itu. Saya lanjut dulu. Nah, ini, Pak. Jadi lalat ini kepalanya lalat. Jadi lalat ini dia tidak memiliki apa ya, mulut untuk makan. Dia punya alat penghisap untuk di nektar aja di madu-madu atau apa ya, melembab-lembab gitulah atau ini supaya dia bisa bertahan lama. Nah, ini adalah alat kelaminnya. Ini adalah yang betina, yang ini adalah yang jantan. Seperti itu. Saya lanjut. Oke, jadi Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu ingin mengolah sampah dengan maggot, sebenarnya hanya ada 2 kegiatan utamanya. Pertama adalah organic waste treatment. Pada intinya Bapak mencari sumber makanannya, yang tadi kita bahas, sayur buah dan sebagainya. Yang kedua, Bapak budidaya maggot itu sendiri. Karena kalau Bapak membeli bisa, tapi kalau Bapak tidak berbudidaya BSF, Bapak akan membeli bibit itu terus. Jadi nanti ada biaya-biayanya. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana kita bisa berbudidaya BSF ini sendiri. Lebih gitu. Nanti dari sini kita akan dapat BSF-nya untuk di ikan, ayam, burung juga bisa, pupuknya untuk pertanian, Pak. Nanti kita lihat hasil aplikasinya ya. Oke. Nah, alur kerjanya, Pak. Alur kerjanya adalah di Biomek kami mengambil sampah. Kita memang alhamdulillah kita ada armada. Kemudian biasanya kita sortir. Nah, memang BSF ini dia tidak bisa makan plastik gitu, nggak bisa, Pak. Alaminya memang di alam dia nggak ada. Bahkan untuk limbah-limbah organik seperti daun-daun tanaman tahunan, tanaman keras itu nggak bisa, Pak. Kurang dia. Kayu juga nggak bisa. Jadi memang mostly dia limbah makanan. Kemudian setelah itu kita cacah sampahnya. Nah, ada juga yang bilang, Pak Amin bisa nggak dicacah karena sampah kami nggak banyak. Bisa, Pak. Gitu.
Kenapa kami menerapkan pencacahan? Karena proses pencacahan itu bisa mereduksi bau dari sumber sampah dari limbah makanan itu, kurang lebih. Yang kedua, setelah sampahnya sudah ada, kita perlu budidaya BSF tadi, Pak. Jadi nanti setelah ada lalatnya bertelur, telurnya kita tetaskan selama kurang lebih 5-7 hari, mendapatkan mini larvanya dimasukkan ke dalam bioponnya tadi. Nah, dalam biopon ini kurang lebih kita bisa panen 10-14 hari. Oke, setelah itu kita ayak. Nah, setelah kita ayak, kita akan mendapatkan pupuknya berupa padatan, kemudian magotnya juga. Pupuknya kita akan rata-rata dapat 10%-nya. Jadi contoh misalnya Pak Dede misalnya punya sampah kurang lebih 100 kilo per hari diolah dengan maggots. Jadi rata-rata pupuk yang akan didapat rata-rata ya itu kurang lebih 10 kilonya setiap harinya. Kalau inputnya setiap hari. Nah, untuk maggots rata-rata 10-15%, Pak. Jadi rata-rata 10-15 kilo juga magotnya yang didapat. Nah, tapi ketika kita panen 10-15 kilo ini, Bapak juga perlu mengalokasikan sedikit untuk dijadikan indukan, tidak semuanya dijadikan pakan. Nah, kami anjurkan biasanya 10-20%. Kalaulah 10% dari 10 kilo, berarti kan 1 kilo. Jadi 1 kilonya dijadikan indukan, 9 kilonya Bapak gunakan untuk pakan. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjut. Oke. Bak-bak yang kita gunakan dalam dalam budidaya maggot, kami sebut namanya biopon, Pak. Atau bisa juga namanya bioreaktor. Tapi dua istilah ini yang biasanya digunakan. Ketinggiannya, Pak, ketinggian bioponnya itu sebaiknya 15 atau 20 cm saja. Oke. Kemudian ketebalan media itu hanya 10 cm. Ketebalan media ini adalah ketebalan sampahnya. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa maggot tidak butuh kedalaman wadah. Dia tidak butuh kedalaman wadah. Dia hanya membutuhkan penampang luas wadah. Seperti itu. Yang terbaik berapa, Pak, ketebalan media atau ketebalan sampahnya? Kami menyarankan 5-7 cm saja. Kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut ya. 1 gram telur, jadi misalnya ada 1 gram telur nih Bapak dapat, itu bisa menghasilkan kurang lebih 15-20 kilo sampah-sampahnya, Pak. Dan akan menghasilkan rata-rata range-nya itu sekitar 2,25 sampai 3 kilogram magotnya. Kemudian ya ini panduan yang perlu Bapak tahu bahwa setiap 1 meter persegi, jadi kalau kotak bioponnya nanti nanti kan ada bioponnya, itu 1 meter persegi itu kurang lebih 75 kilo. Kalau kita ingin panen yang putih ya Pak ya. Nah, panen yang putih untuk pakan. Nah, kalau untuk kita mau jadikan indukan, itu per meter perseginya membutuhkan 112 kilo per meter perseginya. 1 meter persegi itu sebaiknya diisi 5 gram saja. 5 gram telur. Seperti itu. Saya lanjut ya. Nanti dicatat saja. Kalau memang ada beberapa, saya tadi ada yang raise hand. Dicatat aja dulu Bu, di chat gitu ya. Nanti kita bisa berdiskusi bersama. Sudah ditampung, sudah ditulis, sudah direkap pertanyaannya ya. Ini adalah desain yang Biomek akan buat nanti di Parung. Kapasitas kami di 5 ton Pak sampah setiap harinya. Jadi di sini ada ada areal bertingkat. Jadi dia bisa buat bertingkat. Ini rata-rata 1 kotaknya itu kita buat kurang lebih 1 meter 2 meter persegi, kurang lebih seperti itu. Bisa buat bertingkat atau tidak. Atau kalau memang tidak bisa dibuat seperti ini, Bapak bisa menggunakan bak sendiri, tong sendiri, ember-ember lah di rumahnya ya. Jadi yang paling terpenting adalah tadi ketinggian baknya ataupun medianya sendiri. Ini adalah kandang lalatnya. Jadi Bapak Ibu semua, kandang lalatnya ini adalah kandang lalat yang untuk skala besar sih. Nanti akan ada kandang yang skala kecil, perumahan atau komunitas ya. Pada prinsipnya adalah
kandang ini wajib terkena paparan matahari. Sebaiknya paparan matahari langsung. Karena apalagi paparan matahari pagi. Karena BSF ini dia akan mating beranjak dewasa kalau dia kena matahari pagi. Jadi dia akan pematangan sperma dan pematangan sel telurnya di matahari pagi. Jadi jangan sampai nanti kandang lalat ini ternaungi oleh pohon, ternaungi atap, itu kurang bagus nantinya. Kemudian lebar dan panjang itu mengikuti, tapi kami bisa 1 kali 1 meter 1 meter, atau 80 kali 80 bisa juga. Yang terpenting ketinggian kandang minimal kami sarankan di 1,5 meter sampai 2 meter. Nanti dicatat aja ya. Oke, ini denahnya saja. Oke Bapak Ibu, jadi lalat ini akan kawin seperti ini, dia saling membelakangi nantinya. Kemudian kita akan nanti setelah dia mating dia bertelur. Nah, setelah bertelur dia akan meletakkan telurnya nih, betina semua yang bertelur. Dia akan meletakkan di tempat-tempat yang tersembunyi. Makanya nanti kita perlu menyiapkan kayu-kayu dengan ukuran kurang lebih 20 cm. Itu dikali kurang lebih rata-rata bisa 40 atau 60 cm. Di mana di antara kayu-kayu ini kita berikan pines atau kayu papan namanya istilahnya, paku kayu kecil, sehingga nanti akan ada ini ruang, dan nanti dia bertelur di ruang-ruang sempit ini. Kita panen telurnya, kemudian kita tetaskan telurnya. Telurnya tadi akan menetas kurang lebih 3 hari. Dan telurnya ini tidak boleh terkena sampahnya. Ini sampah loh Pak yang di bawah nih, sampah yang kita haluskan sudah kita giling Pak. Oke. Nah, setelah kita kurang lebih dapat mini larva berumur 7 hari, kita masih ingat ya Pak, jadi per 2 meter persegi itu kami rekomendasikan 10 gram saja telurnya. Oke, setelah kita mendapatkan mini larva selama 7 hari, di hari pertama kita masukkan kurang lebih 20 kg organic waste-nya. Kita masukkan dulu sampahnya, baru setelah itu kita kasih mini larvanya 20 kilo. Nah, nanti di hari kedua, di hari ketiga Bapak tidak perlu kasih makan dulu Pak, karena makanannya masih ada. Perlu dikasih lagi di hari keempat 30 kg. Nanti di hari ke-6 dikasih lagi 30 kg. Di hari ke-8 dikasih lagi 30 gram. Di hari ke-10 dikasih lagi di 40 gram, 40 kilo. Sampai nanti di hari ke-15 atau di hari ke-14 Bapak nanti sudah bisa panen magotnya tadi. Jadi dari total sampahnya kalau kita lihat rata-rata ini butuh kurang lebih 150 kg per 2 meter persegi per 10 gram. Kurang lebih gitu. Oke, ini lanjut. Ini kandang lalatnya, dia tidak menggigit Pak, dia paling akan menempel. Nanti mungkin Bapak kalau buat yang memang agak gede, dia nggak akan menggigit Bapak, dia akan menempel di badan-badan kita saja. Seperti itu. Paling nanti Bapak atau Ibu mungkin agak geli-geli gimana, karena dia pasti menempel di badan kita ya. Semoga Bapak Ibu nggak jijik juga melihat lalat, karena perspektif orang terhadap lalat ini juga perlu diluruskan. Bahwa lalat itu Pak, itu sangat baik Pak. Malah terkadang kalau tidak lalat Pak, kalau tidak lalat nih ya, kalau misalnya di rumah Bapak ada tikus, ada hewan yang mati, yang mau makan kan belatung Pak. Bayangin kalau tidak ada lalat Pak di dunia ini, habis Pak, ini penuh dengan bangkai kita Pak. Kita ini lalat, kotor, ada lalat di rumah saya, yang dipukul malah lalatnya, padahal yang kotor tuh rumahnya Bapak Ibu gitu loh. Gitu. Jadi bahkan dalam dalam implementasinya ketika misalnya di minuman Bapak Ibu misalnya ada lalat masuk, itu di sebelah kirinya memang ada penyakitnya, ada bibit penyakitnya, tapi di sebelah kanannya ada penawarnya Pak. Dan bahkan di beberapa riset ke depannya lalat ini dia bisa menjadi obat diare atau sebagainya, karena dan kami juga sudah menerapkan ada produk yang bisa kita gunakan nanti untuk mengobati obat luka. Saya lanjut dulu. Kami di Biomed Pak, kita
menggunakan tong-tong seperti ini, dan ini bisa Bapak gunakan juga untuk pemberdayaan masyarakat di daerahnya masing-masing. Jadi nanti sampah-sampah bisa dimasukkan ke dalam tong-tong yang ada perekatnya lah, agar tidak bau ya Pak ya, gitu. Karena biasanya ada resistensi, ada penolakan biasa dari masyarakat. Wah, ini kalau sampah dari organik bau gitu. Memang akan bau, tapi kalau kita juga ada alat yang memang bisa menahan bau itu lebih bagus. Gitu, kurang lebih. Ini kita cacah. Nah, ini Pak. Jadi setiap 100% sampah nanti Bapak akan dapat 15 sampai 20 kilo larva terkadang. Kemudian 10%-nya pupuk, 1%-nya residu, selebihnya nanti habis menguap gitu saja, Pak. Gitu. Nah, rata-rata per maggot itu dijual 5.000 sampai 8.000 per kilonya. Pupuknya range-nya rata-rata 3.000 per kilogram. Jadi nanti misalnya Pak Arif tadi punya sampah 1 ton. Nah, itu nanti dapat 100 kilo, anggaplah 10%, atau 150 kilo. 150 kilo dikali berapa Pak? Kita let's say dikali 5.000 misalnya. Berarti rata-rata Bapak akan dapat kurang lebih 750.000 sampahnya. Pak, uang untuk menjual magotnya. Pupuknya Bapak dapat 10% dari 1 ton, berarti dapat 100 kilo dikali setelah dapat dapat magot dan dapat pupuknya, Bapak untuk pertanian Bapak. Atau konsep yang kedua adalah adanya, kan masyarakat ini nggak mau repot, biasanya mereka butuh telur kan, nah butuh nanti hatching butuh indukan ada kandang terpusat, nanti yang didistribusikan telurnya nanti dibudidayakan di rumah masing-masing. Setelah itu maggotnya nanti bisa dijual ke petani-petani ataupun peternak-peternak ikan maupun ayam. Seperti itu. Atau Bapak gunakan sendiri. Seperti itu ya. Atau ini Pak, kita di Biomek sekarang juga ini baru kami luncurkan sebulan terakhir ini. Biasanya datang ke kita, Pak Amin, kami pengen mengolah sampah di rumah. Bisa nggak? Bisa banget Pak. Kami ini kurang lebih seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja, dan memang di Biomek ini kita produksi juga. Jadi kita bisa menjadi program di setiap rumah ataupun kelurahan ataupun di RT RW ya. Jadi kita sebutnya Mago Box. Jadi sangat bisa sekali dikelola di setiap rumah seperti itu. Ini ilustrasi saja ya Pak. Oke, nah ini kandang lalatnya. Jadi kandang lalatnya masih sangat bisa diminimalisir, dikecilkan begitu. Oke, di Magot kita rispa untuk kambing sama sapi bisa. Kemudian di BASF ini dia punya banyak asam amino Pak. Jadi ada glutamat. Glutamat itu penyedap rasa sebenarnya Pak. Jadi kalau Bapak makan Magot sebenarnya itu dia kayak ebi dia Pak. Gitu. Ada aspartat. Aspartat ini adalah paling tidak dia itu asam amino yang bisa memberikan energi secara spontan. Gitu. Nah, ini adalah riset yang kami lakukan secara mandiri dan secara profesional dengan bekerja sama dengan beberapa mahasiswa dan dosen. Ada tanaman kangkung yang ada 5 perlakuan. Ada kontrol, nggak ada treatment Pak, apa-apa. Kemudian ada chemical fertilizer di sini, ada pupuk kimia, di sini pupuk dengan kadar konsentrasi rendah, yaitu 10%. Yang keempat ini 30%, yang paling ujung ini 50%. Kenapa yang tengah lebih bagus 10%? Karena memang terkadang tumbuhan itu memang butuh sesuai dia kebutuhannya aja Pak. Nah 10% itu dari mana? 10% itu adalah ketika kita ingin membuat media tanam, itu rata-rata Bapak butuh 10%-nya gini, 9 kg tanah, 1 kg-nya pupuk Magot gitu. Kalau aplikasinya per hektar, Bapak rata-rata itu kurang lebih per hektar Bapak butuh 50 sampai 60 kilo saja per hektar untuk pupuk Magotnya, Pak. Nah, pertanyaan lagi kan, Pak, kenapa pakai yang konsentrasi tinggi malah nggak bagus? Nggak bagus karena memang terlalu over Pak, gitu, terlalu banyak dimakannya gitu ya.
Jadi nanti malah bukan semakin bagus, malah menjadi racun juga. Misalnya bapak-bapak saya kasih makan satu porsi steak, enak-enak aja. Tapi kalau saya kasih 1 ton steak, bapak belenger juga kan Pak, malah akan jadi penyakit ya. Ya begitulah kurang lebih ya Pak ya. Ini untuk tanaman kangkung, jadi bagus sekali Pak untuk tanaman-tanaman sayuran dan pupuk maggot. Saya sangat merekomendasikan untuk bisa dijadikan untuk pupuk di urban farming di setiap kelurahan atau di tempat Bapak Ibu semua. Ini untuk sawi sama Pak, 10% juga kita pakai. Kemudian ini ada jagung juga 10%. Bagus juga. Oke, nah ini dia produk-produk kami Pak. Jadi maggot itu bisa dibuat apa saja sih Pak Amin? Nah, maggot itu bisa dibuat maggot frozen Pak. Maggot frozen ini kita bisa jual ke penghobi ikan, arwana, koi, biasanya begitu ya. Nah, Pak Amin, ya. sampai jam 11 ya, biar kita banyak tanya jawabnya. Oh iya, ini jam 11 ya. 2 menit lagi ya, 2 menit. Oke. Ya pada intinya ini ada pupuk, ada pakan, ada pupuk cair, ada pupuk padatan. Saya lanjut aja. Dan di Biomek Pak, kita sudah membuat untuk sabun, kemudian ada aromaterapi juga. Bahkan kita sudah membuat obat luka untuk hewan dan obat luka untuk manusia. Kalau obat luka untuk manusia kita buat ini namanya biokatan, Pak. Oke, ini adalah kalau ini mau gede ya, tapi kayaknya bukan di sini. Ini adalah desain yang kita lakukan untuk beberapa proyek kami, Pak, di Indonesia. Oke, itu mungkin Pak Arief, monggo. Saya sangat senang untuk kita bisa berdiskusi lebih dalam di sini. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Amin atas pemaparannya. Mudah-mudahan semuanya tidak puas ya. Jadi banyak yang bertanya nih. Mudah-mudahan nggak puas sehingga banyak bertanya. Dan saya sudah merangkum pertanyaan dari chat. Tapi ini saya menyimpulkan tentang sampah. Jadi di negara Eropa itu kalau kita memesan makanan yang berlebihan, itu kalau nggak habis dimakan maka akan kena pajak ya. Di negara Eropa, saya lupa negara apa tuh. Ya. Makanya kita harus makan itu harus sesuai dengan kebutuhan kita saja. Yang kedua, pas Lebaran kemarin Pak Amin, terutama di RT saya, RW saya nih, ketika tukang sampahnya lagi pulang kampung, akhirnya sampah di rumah-rumah pada numpuk. Akhirnya kesulitan untuk membuangnya. Ini salah satu solusi untuk mengurangi jumlah sampah di RT RW ya. Yang kedua, ketika di depan rumah saya banyak sampah jambu, ternyata itu cuma jambu doang habis dimakan maggot ya. Maggot itu sangat sangat lapar banget. Cuma masalahnya adalah ketika dia lagi berkeliaran ke dalam rumah, istri saya teriak-teriak. Wah, Abi berkeliarannya keluar-keluar gitu kan. Oke, ini saya sudah tampung pertanyaannya Pak Amin. Mungkin bisa kelihatan nggak nih? Perlu dibacakan atau langsung aja? Saya langsung aja, Pak. Oke ya. Dari satu. Silakan. Sebentar Pak. Oke, pertama dari Pak Adi ya. Afwan izin bertanya bagaimana cara mempercepat mengelola sampah kebun berupa daun-daun. Oh, daun ya. Berupa jika harus dicacah dipotong-potong kan cukup banyak karena di rumah kami cukup banyak pohon. Oke, Pak. Pada intinya gini Pak. Kalau limbah daun itu memang yang kalau nggak mau teknologi tinggi, memang the best metode-nya caranya adalah pengomposan. Pertama, kalau pengomposan Bapak tidak bisa hanya mengandalkan limbah daun saja. Bapak butuh nutrisi N, nutrisi nitrogen. Nah, N itu adanya di limbah makanan, Pak. Jadi nanti limbah pupuk-pupuknya tadi itu perlu limbah-limbah daun setelah dicacah, itu nanti perlu Bapak campurkan dengan limbah makanan. Atau Bapak pakai bioaktivator lain sih. Jadi kayak ya banyak lah yang Bapak bisa dapat dari toko-toko pakan ya, seperti itu. Dan memang perlu dikecilkan ukurannya agar bisa mempercepat proses dalam pengomposan tadi. Gitu sih Pak, kurang lebih. Mana Pak yang lain Pak pertanyaannya Pak? Kemudian dari Pak Gugi dari Bojongsari, apakah sampah organik dari rumah sakit cukup aman untuk digunakan? Iya,
pada intinya itu gini Pak, dalam kita sebagai pengelola sampahnya memang kita juga perlu pakai APD ya, dari sarung tangan, masker dan sebagainya begitu ya. Kalau di tempat kita. Nah, aman dalam artian karena sebaiknya memang kita tidak touch langsung, bersentuhan langsung dengan si sampah tadi. Dan ya, paling ya kita juga harus ada cleaning juga untuk kita agar pembersihan diri lah. Sejauh ini kita pernah mendapatkan sumber sampah dari rumah sakit, sejauh ini masih aman Pak. Seperti itu. Lanjut, kemudian dari Pak Wasis Cipayung, nomor limbah. Oh, nomor 5 limbah kotoran hewan haram dong. Hewan haram dong nanti. Magot dimakan. Oh, enggak, gini Pak. Kalau masalah limbah nomor 5 kotoran hewan. Tadi Kotoran yang babi, hewan? yang babi tadi, babi. Oh, yang dari babi, kotoran hewan haram. Iya, makanya tadi saya minta maaf. Maksudnya gini Pak. Kami di Bayamek memang belum pernah mengolah sampah kotoran babi. Tapi kotoran babi ini memang menjadi masalah di beberapa daerah. Di kami, Pak, kami menyarankan memang untuk mengolah sampah kotoran babi itu tidak digunakan untuk pakan, Pak. Jadi hanya sekedar mengolah saja, mengolah sampah aja, Pak. Udah. Gitu. Jadi hanya untuk mengolah sampah saja, bukan untuk dikonsumsi untuk ternak, Pak. Jelas ya, Pak ya? Kemudian pemangsa lalat BSF itu apa? Oke, predatornya adalah cicak, burung. Kemudian cicak, burung, biasanya itu aja sih Pak. Tikus juga jarang sih. Tikus juga pernah gitu. Tapi tikus itu dia bukan predator alaminya. Gitu Pak. Cicak ya intinya cicak lah kalau untuk di kandang sama burung ya. Semut kalau semut rang-rang iya, tapi dia sebenarnya kalau kita bersihkan di sekeliling itu nggak akan ada sih kurang lebih. Pak Iqbal tepas. Bagaimana jika Bayamek berkolaborasi dengan yang ada? Pak Iqbal di Tapos, Pak, kami waktu dari zamannya siapa ya, Pak Zamrawi sebagai kepala dinas, kita pengen sekali Pak. Ayo Pak, kita bareng-bareng nih Pak. Kita bilang waktu itu di UPS itu Pak, di Depok itu saya nggak tahu ada berapa banyak, tapi saya dapat data kurang lebih di UPS itu ada 30 UPS yang aktif Pak di Indonesia, di Depok. Setiap UPS itu katanya 2 ton sampahnya, paling banyak. Padahal dengan lebar UPS seperti itu, kita bisa mengolah sampah sampai 6 ton Pak per hari. Kita dengan senang hati Pak, pengen banget nih Pak. Moga nanti bisa di collab oleh teman-teman dari PKS untuk bisa kita optimalkan Pak seluruh UPS di Kota Depok. Pak Supian Hadi di Cipayung, apakah maggot ini bisa sakit atau pertumbuhannya bisa Pak? Sebenarnya tidak sakit sih. Sebenarnya dia akan lebih cenderung lemes. Kalau memang terkadang sumber makanan yang kita kasih itu malah kurang bagus untuk dia. Pertama, kalau sumber makanannya itu terlalu asam. Jadi contoh misalnya bagian-bagian contoh misalnya kulit jeruk. Kalau kulit jeruknya terlalu banyak nggak bagus dia Pak. Atau limbah-limbah karena kita memakai limbah sayur dan buah. Kalau limbah sayur dan buahnya terlalu banyak pestisida, itu juga nanti dia akan mati, Pak. Seperti itu. Kemudian pertumbuhannya bisa tidak maksimal. Pertama, salah satu yang paling umum adalah telat memberi pakan. Nggak dikasih makannya dengan baik, Pak. Jadi dia pertumbuhannya nggak bagus. Kemudian Bu Yani dari Ortega Limo. Mengapa Pak Yani. Oh, Pak Yani, sorry. Karena Yani ini kadang-kadang cewek cowok juga ya. Mohon maaf ya Pak. Yani Ortega, Pak Yani, Limo. Mengapa maggot yang makannya sampah dengan yang makan sayur beda gerakannya? Oh iya Pak. Benar Pak, beda Pak. Jadi kalau makan sayur malah lebih lemas kan. Jadi memang solusinya adalah dicampur Pak. Dicampur. Dimix Pak. Itulah tadi kenapa proses pencacahan itu penting. Pak Yani sendiri kalau saya kasih makan sayur terus kan nggak mau ya Pak ya. Pada intinya begitu juga untuk maggot Pak. Bu ini ya Lilis dari Cimanggis. Kemudian sisa makanan yang kandungan minyak boleh buat maggot atau sisa makanannya? Oh bisa Pak, bisa. Sisa makanan yang kandungan minyaknya ada, oke. Bisa Pak, bisa Pak Bapak Ibu.
Tidak perlu dicuci dulu, Pak. Kalau dicuci dulu nanti karena di alam pun dia juga nggak mencuci makanannya maggot. Kemudian cimot, bojong sari, kalau pakannya hanya sayuran saja bisa tidak bisa, tapi pertumbuhannya ya sudah hanya itu saja. Maksudnya tidak akan terlalu gesit seperti yang tadi Pak Yani tadi ya. Kalau pakannya kulit enas bisa tidak bisa Pak, tapi sebaiknya nanti akan agak lengket-lengket sendiri gitu, karena kami pernah mencoba di Lampung itu ada perusahaan namanya Great Giant Pineapple, itu sampahnya puluhan ton limbah nenas. Kalau cuma limbah nenas saja nanti agak susah Pak dia nanti bergeraknya, perlu ditambah lagi lah, ditambah dari pakai ampas kelapa atau limbah sayur atau bunga yang lain atau limbah makanan yang lain, atau dikasih limbah roti kah, atau apa lagi ya, limbah-limbah yang lain lah, itu bisa Pak. Pak Satria Yuda, Panmas ini pancoran mas ya. Iya betul. Selama ini Biomek cara mendapatkan sampah dari selama ini bagaimana cara Biomek mendapatkan sampah dan suppliernya yang sampah sudah siap? Apakah ada edukasi khusus? Kami mendapatkan sumber sampah dari mitra-mitra kami Pak, dari Jakarta, bahkan ada yang dari Jakarta. Kemudian kita minta mereka untuk memilah sampah memang. Dan mereka memilah sampah, kita edukasi memang sampah-sampah yang bisa yang bisa kami ambil apa saja. Kurang lebih saat ini kami ada 11 perusahaan yang kami kelola Pak, sampahnya dari mulai yang besar itu Media Group, Metro TV kami ambil sampahnya, kemudian ada Nutrifood, ada dari Cargill, dari Hero Group, itu juga kita ambil Pak. Kemudian udah ya cukup ya, ada edukasi sih pastinya Pak. Pak Rinaldi, Panwas juga. Untuk kriminansia bagaimana pemberian maggotnya, bisa hidup atau diolah dulu? Oke. Untuk kriminansia Pak, waktu itu kami mencoba kami tepungkan dulu Pak. Jadi kita keringkan, kemudian kita tepungkan dan kita campur dengan konsentrat yang sudah ada Pak. Gitu. Waktu itu kita pemakaian cuma 5% dan memberikan efek yang bagus juga untuk pertumbuhan dagingnya. Kemudian untuk cangkang pupa, bekas pupa, apakah itu langsung menjadi pupuk atau bagaimana? Cangkang pupa. Cangkang pupanya. Pertama itu bisa dijadikan pupuk Pak, tapi penggunaannya sedikit. Di saat ini kami Biomek kita pergunakan untuk pakan juga sih, untuk pakan ayam. Untuk pakan ayam dan bebek, tapi pemakaiannya juga nggak terlalu banyak. Jadi sejauh ini kita lagi ingin mendevelop sebuah produk juga dari itu. Itu. Kemudian Pak Imam Muslim, untuk ruminansia bagaimana pemberian maggotnya? Udah tadi ya Pak ya, diolah dulu Pak. Diolah dulu. Kemudian kalau langsung kami nggak menganjurkan sih, karena nantinya malah kurang, biasanya kan dia dalam bentuk konsentrat ya, gitu. Jadi ruminansia dalam bentuk konsentrat. Ini ada yang dari yang belum tertampung nih Pak. Di chat ada chat, cuma saya belum terakhir mana nih? Terakhir. Ya mungkin Mbak Aminuddin bisa lihat langsung di chat. Saya belum. Oke, saya coba lihat dulu ya Pak ya, sebentar. Dari Pak Satria udah. Oke, dari Pak Imam Muslim ya. Kalau limbah pakan tidak digiling, apa masih bisa untuk makan maggot? Bisa Pak Muslim, jadi tidak perlu digiling Pak. Kemudian Pak Rinaldi, udah nih tadi. Terus Pak Ikhwan, untuk awal apakah cukup dengan menggunakan sampah saja atau mesti sama bibitnya saja? Ya keduanya Pak, butuh bibit juga. Kalau enggak nanti Bapak sampahnya Pak Ikhwan nanti malah ada sampah dari maggot-maggot yang lain, nanti nggak bagus Pak. Bagaimana dengan makanan basi? Apakah bisa dimakan maggot Bu? Jangankan makanan basi Bu, makanannya udah jadi bubur yang udah dari lama-lama bisa juga Bu. Mantap, bisa Bu. Jadi maggot ini bisa yang baru maupun yang lama bisa, Bu. Tenang saja. Dia pemakan yang sangat rakus. Pak Beji Muslim, Pak bisa nggak belajar atau praktik langsung di tempat peternakan maggot? Bisa Pak. Nanti hubungin admin. Walaupun nanti kita juga ada private class ya, izin karena kita juga bisnis. Nanti mungkin ada fee yang harus Bapak iniin. Tapi paling tidak kami bisa untuk bisa praktek sini. Kong Ali Maruyung, Pak kapan kira-kira bisa berkunjung ke TPA yang
Oh, ke TPA yang diberikan dan masyarakat untuk belajar tanya. Oh, sebenarnya kalau ke berkunjung bisa, Pak. Tapi kalau untuk ke masyarakat umum, kemungkinan Bapak bisa berkunjung ke tempat kami yang di Cimanggi saja, Pak. Karena yang di Jalan Perikanan itu biasanya itu punya pemerintah dan kadang-kadang harus bersurat dulu. Dan agak ribet nantinya, Pak. Mungkin ke tempat kami dulu, Pak. Kalau kotoran hewan ayam, maggotnya bisa dikonsumsi oleh ayam lagi enggak? Bisa, Pak. Bisa. Tapi kami biasanya gitu juga, Pak. Jadi maggot ini malah dia bisa mengurangi kadar bakteri-bakteri busuk sebenarnya di maggot di kotoran itu. Ataupun kalau Bapak masih kurang yakin, Bapak bisa matikan dulu maggotnya, dikeringkan, baru nanti bisa dikasih makan ke peternakan Bapak lagi seperti itu. Oh ya, ini ada ini. Kalau untuk kelele Bapak Ibu semua itu rekomendasi pemakaian yang saya rekomendasikan itu 30-50% dari pakan yang digunakan untuk lele ya. Tapi kalau untuk ayam kampung, untuk bebek itu bisa 50-75%, Pak. Gitu. Pertanyaannya, Pak, bisa nggak ke ayam boiler? Bisa, Pak. Tapi kami nggak punya fasilitas itu. Kami belum pernah gunakan. Tapi pastinya bisa. Tapi saya belum tahu konsentrasinya. Ayam layar juga bisa, Pak. Gitu. Kemudian Pak Taif Nasirudin, apakah bisa belatung lalat menyatu dengan maggot? Oh bisa Pak, tapi gini Pak, pertanyaannya ini menarik banget. Jadi Bapak tidak perlu khawatir kalau sudah sumber sampahnya, kemudian maggotnya ada maggot lain, lalat lain, itu nggak masalah. Jadi nanti maggot lain malah pergi nanti itu Pak. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada maggot dari BSF, terkadang lalat-lalat dari lalat-lalat pembusuk, lalat hijau atau lalat rumah, itu dia tidak akan mau bertelur di tempat yang sudah kita siapkan tadi, Pak. Kemudian Mbak Delvi Cilodong, adakah contoh pengembangbiakan maggot skala rumah tangga? Apakah untuk skala rumah tangga selalu perlu pencacahan? Tidak perlu pencacahan. Untuk skala rumah tangga tadi Bu ada Magobox tadi seperti itu. Nanti materi yang saya kasih akan saya kasih ke Pak Arif dan Pak Bu Patna nanti dalam bentuk PDF, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Bu Santi di Cipayung, alhamdulillah bibit larvanya sudah berhasil jadi lalat. Tapi kendalanya tempat bertelurnya. Kamar gelap, kamar terang. Kendalanya tempat bertelurnya, kamar gelap kurang kamar gelap. Oh, sebenarnya tidak perlu kamar gelap, kamar terang. Sebenarnya kamar terang perlu, tapi kalau kamar gelap tidak perlu, tidak menjadi sebuah kewajiban karena memang itu kalau ada lebih baik, tapi kalau nggak ada pun bisa Bu, karena kami dulu juga tidak memakai kamar gelap, kamar terang, sebenarnya seperti itu. Masih bisa Bu, asal jangan terlalu tinggi, jangan terlalu panas. Sebenarnya gelap itu kan sebenarnya gini Bu, gelap. Jadi gini, maggot itu dia fotofobik, dia tidak senang dengan cahaya matahari langsung. Berbeda ketika dia menjadi lalatnya. Kalau jadi lalat dia senang Bu. Seperti itu. Dan sebenarnya agar suhunya tidak terlalu tinggi. Kurang lebih gitu. Mana lagi tuh dia? Pak Sopian Hadi Cipayung. Pada saat telur maggot masih kecil, ternyata banyak semut yang makan telur maggot. Bagaimana cara melindungi telur? Cara melindungi telurnya gampangnya begini Pak. Mungkin kalau Bapak taruh di rak-rak ya mungkin dikasih air atau dikasih oli begitu ya agar si semutnya tidak naik. Simpelnya seperti itu Pak. Atau pakai kabur gitu yang menghindari semut bisa aja. Kemudian Pak Kong Ali, Kong Ali Maruing tadi ya Pak. Untuk wadah maggot apakah berpengaruh kalau kita pakai wadah terbuat dari kaleng dan plastik? Kalau dari kaleng plastik saya nggak pengaruh, saya pernah pakai Pak. Malah saya dari pakai seng kayak galvanis gitu, pakai seng-seng juga saya pernah. Tapi terkadang kalau pakai seng nanti akan lebih cepat berkarat karena sifat dari sampah organik ini kan asam ya, jadi nanti dia cepat plastik. Kalau plastik juga bisa Pak, seperti itu. Alhamdulillah lele dan kami menikmati makan maggot pamin. Oh iya benar Bu, jadi nanti lele dan ayamnya lebih gurih-gurih nyoy. Lanjut Bu Ernita. Assalamualaikum Pak, saya telat gabung karena habis. Oke.
Mau tanya apakah BSF itu sama dengan lalat buah? Oh beda Bu, beda sekali. Jadi lalat buah itu memang, oh ini Bu Eri Ernita, jadi memang mereka ini sama Bu, istilahnya sama, kelasnya sama. Jadi dalam arti dari suku yang sama sebenarnya, tapi beda, dia beda strainnya gitu sih Bu. Jadi beda sekali Bu. Bang Beken, pupuk maggot bisa untuk tambahan tanaman keras seperti belimbing? Oh bisa Pak, bisa. Malah kami di Biomek sudah ada langganan untuk tanaman duren Pak. Tanaman duren, pokok tanaman-tanaman tahunan bisa Pak. Dengan senang hati Pak. Karena apa Pak Bang Beken? Karena kandungan unsur hara dan unsur hara makro dan mikronya itu bisa sudah standar pupuk organik dari Kementan. Kemudian Pak Nice Rules. Bagaimana cara memanggil BSF? Wah, cara manggilnya tinggal ditelepon aja, Pak. Enggak. Jadi cara memanggil atau memancingnya, Bapak perlu ini, menyiapkan media fermentasi sampah organik agar dia mau bertelur di situ di alam, Pak. Tinggal Bapak mencari tempat spot yang bagus untuk bisa lalat itu mau untuk di situ. Nah, lalat ini dia seneng daerah-daerah yang ada tumbuhannya, jadi nanti ya lebih lembab dia suka seperti itu. Terima kasih Pak Amin. Oke, Pak Amin tanya lagi. Ya. Apakah bisa di-share takaran atau sampah-sampah yang maksimal di-share? Ya ditakar bisa Pak. Ya ini tadi ditakar per meter persegi 75 kilo setiap. Jadi gini, 1 meter persegi Bapak kasih 5 gram, Bapak kasih kurang lebih 75 kilo selama 14 hari. Dibagi-bagi. Gitu. Tadi kalau misalnya 2 meter persegi yang slide tadi kan dibagi tuh 20 kilo dulu, 30, nanti NDN nanti 40 kilo. Jadi dia harus ditakar. Tingkat basahnya makanan maggot seperti apa Pak? Apakah seperti bubur misalnya? Oke. Kalau terlalu basah nanti dia naik juga Pak. Jadi memang pertama saya sarankan jangan banyak air yang menggenang, karena kalau air yang menggenang nanti maggot itu bisa mati dia. Kemudian maggot ini dia tipikal makan dia horizontal Pak. Dia tipikal makannya horizontal. Bukan dia vertikal ke bawah begitu. Karena apa Pak? Si maggot ini bernafas lewat duburnya juga Pak. Mohon maaf sekali dia lewat duburnya juga Pak. Jadi kalau Bapak nanti masalah banyak air, itu nanti dia akan ke bawah. Jadi nanti akan kelihatan tuh duburnya udah kembang kempis aja Pak untuk napas dia Pak. Gitu kurang lebih. Jadi kalau tingkat kebasahan maksimal seperti apa memang kami belum mengukurnya, tapi paling tidak jangan terlalu banyak genangan air. Karena genangan air nanti malah membuat dia naik. Kalau udah naik Pak, udah ribet nanti Pak. Tapi ada juga kalau ada media basah dan media kering, memang rata-rata kalau media basah ukuran maggotnya lebih besar dibandingkan maggot kering. Tapi kalau medianya basah, Bapak akan agak cukup sulit untuk memanennya. Gitu. Nanti kalau media kering lebih gampang proses pemanenannya. Nah, gimana cara membuat media lebih kering? Itu tadi pemberian pakannya secara periodik, reguler ya Pak, bukan setiap hari. Kemudian bisa dijelaskan cash flow secara singkat untuk bisnis maggot pemula, resiko bisnis bagi pemula. Cash flow-nya begini. Maggot ini secara bisnis dia seperti manufaktur. Pak Delas atau Bu Delas ini ya. Jadi semakin banyak sampah yang Ibu kelola atau Bapak kelola, semakin efektif dia. Nah, rekomendasi saya untuk mau dijadikan skala bisnis itu range sampah yang Bapak kelola itu range-nya itu 1 sampai 2 ton lah minimal, atau yang kami rekomendasikan biasanya 3 ton sampahnya per hari. Gitu. Oke, biasanya Pak Amin udah jam 11.22 ya. Oke. Mungkin terakhir saya boleh nanya juga ya biar adil nih. Nanya Pak Amin nih. Kalau kita berternak BSF terutama kalau dengan kombinasi dengan kandang ayam atau unggas, kan dia nanti makan kotoran ayam tuh.
Nah, ketika masa prapupa, dia kan mencari tempat yang kering. Ya. Bagaimana caranya biar tidak berkeliaran tuh? Biar tidak masuk ke dalam rumah atau apa, kan jadi ya. Oh, ya ini Pak, disiapkan tempatnya dulu Pak. Jadi nanti di bioponnya itu Bapak perlu membuat misalnya bidang miring. Bapak mau bikin bidang miring. Oh gitu ya. Nanti setelah bidang miring tuh ada tempat penampungannya. Dia langsung Gampang. ngumpul di situ ya jadi ya. Ngumpul di Jatuh di situ situ. Pak. Betul, ngumpul di situ Pak. Benar banget. Dia nggak naik lagi, nggak ke tempat-tempat yang lain. Enggak. Asal tempatnya ya ini kering lah. Kering, Gitu. kering ya. Tinggal langsung dikumpulkan aja nanti ya. Oke. Benar Pak. Oke, mungkin sudah cukup kali ya Pak Amin ya. Sudah jam 11.23. Ya, saya mohon maaf sekali ini banyak pertanyaan yang belum saya bisa jawab, tapi paling tidak karena juga saya bukan bisa tidak karena waktu lah ya Pak ya. Gitu. Iya. Jadi nanti setelah ini kita kan katanya masuk tergabung dalam grup, nanti setelah itu kita bisa diskusi lagi. Iya, terima kasih nih Pak Amin atas ilmunya, mudah-mudahan jadi jariah buat Pak Amin ya. Amin. Dan ilmunya berkah buat kita semuanya. Amin. Dan terutama terus terang Magot ini bisa mereduksi sampah di sekitar kita dan juga menghasilkan berkah insya Allah. Ya, menghasilkan uang insya Allah ya. Ya mungkin sampai sini saja webinar kita kali ini tentang budidaya maggot. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah penasaran kita semuanya ya, sehingga kita nanti bisa kopdar melalui panitia BTN ya, bagaimana cara mengaplikasikan di perumahan ya, di rumah-rumah, misalnya pakai ternak ayam di bawahnya maggot, atau ternak lele di kandang ayam di atas, bawah maggot, di bawahnya lele gitu ya. Itu bisa kita aplikasikan. Memang tidak mudah, perlu ada kopdar bersama nih. Terima kasih Pak Aminuddin atas terima kasih ilmunya. Pak Arif, semuanya mohon maaf. Ya, mungkin kita sudahi saja ya pertemuan kita. Foto dulu Pak Arif, foto dulu. Oh, foto dulu. Oh iya. Silakan teman-teman. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Oke, slide kedua kamera kedua. Siap? 2, 3. Oke, yang ketiga. Siap? Oke, sudah ya? Bagaimana? Oke. Mbak Dede, udah cukup? Cukup Pak Arif. Cukup ya. Oke. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ilmu kita berkah. Kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu ya. Ilmu yang berkah kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi Pak Amin, terima kasih ilmunya. Terima kasih. Kami dari bidang tani dan nelayan Kota Depok, PKS Kota Depok, mohon maaf jika ada kekurangan, dan mudah-mudahan webinar kali ini bisa memberikan keberkahan buat kita, dan tunggu program-program kita selanjutnya. Insya Allah ya. Mungkin Pak Dede bisa sampaikan bocoran untuk bulan depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bulan depan insya Allah temanya adalah sembelih halal. Jadi bagaimana kita cara menyembelih ternak sesuai dengan syariat dan memenuhi aspek-aspek kesehatan dan perlakuan ternak yang baik yang sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Oke, praktek kan nih, praktek? Ada prakteknya? Prakteknya tentu pas waktu itu ya, Idul Adha ya. Iya, oke, nanti kalau di webinar kan nggak bisa praktek. Nanti menyambut Ramadan, menyambut Idul Adha ya, Idul Adha. Ya, mudah-mudahan nanti ada pelatihan oleh Pak Yani nih, Yani Ortega dari DSA, dakwah sembelih halal ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan ilmunya. Oke, sekali lagi saya sebagai pembawa acara, MC, mohon maaf jika ada kekurangan. Alhaqqum mirabbik wala takunu mintarin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.